Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas contoh-contoh soal tentang bab suhu dan kalor. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, pada sebuah termometer skala X, titik beku air adalah 10 derajat X. Dan titik didih air adalah 70 derajat X. Bila suhu suatu zat diukur dengan termometer skala X adalah 25 derajat X, maka bila diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka. Oke, berarti untuk soal yang pertama ini adalah konversi suhu dari skalanya atau satuannya berupa derajat X, kemudian kita mau cari kalau di dalam termometer Celcius dia akan menunjukkan angka berapa. Nah, adapun penyelesaiannya kita menggunakan persamaan umum untuk termometer, yaitu, nah ini tampak penyelesaiannya. Jadi di sini TC itu adalah suhu yang terbaca di Celcius yang akan kita cari nanti. Kemudian TBC titik beku dari termometer Celcius, kemudian TAC adalah titik didihnya, dan sama juga untuk TX jadi suhu yang terbaca pada termometer skala X, TBX adalah titik bekunya, dan TAX adalah titik didihnya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya, TC yang akan kita cari, kemudian TBC untuk skala Celcius, termometer Celcius titik bekunya adalah 0, dan titik didihnya adalah 100. Jadi TC dikurang 0 dibagi 100 dikurang 0 sama dengan TX 25 derajat X dikurang TBX-nya 10 derajat X dibagi titik didih untuk termometer X adalah 70 dikurang 10. Jadi didapat TC per 100 sama dengan 15 per 50 atau suhu yang terbaca untuk termometer Celciusnya adalah TC sama dengan 25 derajat Celcius. Oke, ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, logam X berbentuk lempengan tipis seluas 0,25 meter persegi. Dipanaskan dari suhu 50 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Jika koefisien muai, jika alfa atau koefisien muai logam bernilai 1,9 kali 10 pangkat negatif 5, ini pangkat negatif 5 per derajat Celcius, berapa pertambahan luas logam setelah dipanaskan? Oke, untuk soal yang nomor 2 yaitu berarti ini pembahasan tentang pemuaian luas. Jadi kalau pemuaian kemarin pembahasannya ada 3, yaitu ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, ini saya ambil salah satu contohnya yaitu pada pemuaian luas. Kita lihat penyelesaiannya. Oke. Yang pertama diketahui bahwa koefisien muai panjang itu adalah 1,9 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya dari 200 derajat Celcius dikurang 50 derajat Celcius sehingga delta T sama dengan 150 derajat Celcius. Nah, adapun luas mula-mulanya adalah 0,25 meter persegi. Karena dia pemuaian luas berarti menggunakan koefisien muai luas yaitu beta, di mana besarnya beta itu sama dengan 2 kali alfa. Oke. Yang ditanyakan adalah perubahan atau pertambahan luas logam setelah dipanaskan. Maka kita masukkan ke persamaannya yaitu delta A atau perubahan luas sama dengan luas mula-mula dikalikan dengan koefisien muai luasnya dikalikan dengan perubahan suhu, yaitu 0,25 dikalikan 2 dikali 1,9 kali 10 pangkat minus 5 dikali 150 derajat. Nah, didapatkan hasilnya sama dengan 1,425 kali 10 pangkat negatif 3 meter persegi. Begitu, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga,
Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es 80 kalori per gram. Dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Setengah kilogram es bersuhu minus 20 derajat Celcius dicampur dengan sejumlah air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Sehingga mencapai keadaan akhir berupa air seluruhnya dan bersuhu 0 derajat Celcius. Massa air mula-mula adalah, berarti untuk contoh soal yang nomor 3, di sini adalah perubahan wujud zat ya, contoh perubahan wujud zat, di mana nanti penyelesaiannya akan kita menggunakan persamaan dari asas Black. Tapi di sini kita perhatikan juga perubahan wujudnya, yaitu dari es kemudian dia mencair sampai akhirnya keadaan akhirnya berupa air seluruhnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya menggunakan persamaan asas Black, di mana besarnya Q lepas atau kalor yang melepas itu sama dengan kalor yang menerima. Nah, berarti yang melepaskan kalor adalah air yang bersuhu 20 derajat Celcius, dan yang menerima kalor adalah es yang bersuhu tadi minus 20 derajat Celcius. Nah, kita tinjau masing-masing untuk Q air. Q air kan berarti massa air dikalikan dengan kalor jenis air dikalikan dengan perubahan suhunya. Kemudian untuk es, kita lihat es dia dari masanya berupa es, kemudian dikalikan dengan kalor jenis esnya, dikalikan dengan perubahan suhu es, ditambah, di sini ditambah ml ini adalah kalor lebur es. Jadi ketika dia masih berupa es pada suhu minus 20 derajat Celcius, ketika tercampur kan dia akan mengalami proses yang namanya juga kalor lebur, sehingga dijumlahkan dengan kalor lebur esnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini berarti yang ditanya adalah massa air mula-mulanya dikalikan dengan kalor jenis air itu 1. Ini untuk kalau dia dalam satuan kalori per gram derajat Celcius, besarnya adalah 1. Kemudian ini ada ya. Kemudian perubahan suhunya dari 20 derajat Celcius dikurang dengan mula-mulanya 0 sama dengan ini adalah massa untuk esnya. Massa esnya adalah setengah kilogram, berarti 0,5 dikalikan 0,5 dikali perubahan suhu esnya. Suhu akhirnya 0 dikurang minus 20. Nah, awalnya kan dari minus 20 sampai ke suhu akhirnya adalah 0. Ditambah massa esnya dikalikan dengan kalor lebur esnya 80. Nah, kemudian di sini kita turunkan lagi, didapat 20M sama dengan 5 ditambah 40. Sehingga 20M sama dengan 45. Kita mau cari massa airnya, maka M sama dengan 45 dibagi 20 sama dengan 2,25 kg. Oke, begitu caranya. Untuk contoh soal nomor 3, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, soal yang keempat. 2 batang logam sejenis A dan B memiliki perbandingan luas penampang lintang 2:1. Sedangkan perbandingan panjangnya adalah 4:3. Bila beda suhu antara kedua ujungnya sama, maka perbandingan laju hantaran kalor pada A dan B adalah, ini perbandingan laju hantaran kalor. Berarti contoh soal yang keempat yaitu tentang perpindahan kalor, di mana untuk soal yang nomor 4 ini dia perpindahan kalor perpindahan kalor konduksi. Kemarin kita sudah pelajari perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini salah satu contohnya yaitu perpindahan kalor konduksi. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk perbandingan laju hantaran besarnya itu adalah H sama dengan KA delta T per L. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa beda suhunya sama, sehingga untuk perbandingan logam A dan B kita buat aja gini.
H1 per H2 itu sama dengan A1 dikali L2 dibagi A2 dikali L1. Jadi delta T-nya perubahan suhunya sama, kemudian L-nya kita pindah ke atas gitu. Jadinya A1 dikali L2 dibagi A2 dikali L1. Didapat di sini H1 per H2 itu sama dengan 2 dikali 3, panjangnya untuk suhu yang logam yang kedua yaitu 3 dibagi 1 dikali 4. Jadi 2 kali 3 dibagi 1 kali 4. Didapatkan bahwa perbandingannya adalah 3 banding 2. Oke. Begitu untuk pembahasan contoh-contoh soal tentang suhu dan kalor. Saya rasa cukup. Sekian dari saya pada pembahasan video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.